Melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan juga mengasah keikhlasan hati dan mengikis kesombongan yang bisa merusak hidup kita. Karena kita tidak merasa lebih hebat, ya, lebih kaya, lebih berpengaruh, dan merasa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Saat saya sedang mencari berbagai literatur dan kajian ilmiah tentang bagaimana menyuburkan cinta kepada anggota tim kita, karena saya memang ingin menyintai anggota tim saya menemukan nasihat Luqman Al-Hakim yang menurut saya sangat layak kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan. Anda aplikasikan dalam kepemimpinan Anda sehari-hari di tempat Anda bekerja. Untuk menyuburkan cinta sesama manusia, termasuk kepada anggota tim kita, menurut Luqman Al-Hakim, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita lupakan dan 2 hal yang perlu kita ingat. Apa saja 2 hal yang perlu kita lupakan? Yang nggak boleh diingat-ingat, pokoknya lupakan gitu. Supaya rasa cinta itu makin subur. Pertama, kebaikan yang pernah kita lakukan. Berbuat kebaikan itu ibarat melepas anak panah dari busurnya. Kita tidak pernah berharap anak panah itu kembali mengarah menuju kita. Ngeri kan? Bila anak panah yang kita lepas justru berbalik arah mengenai kita. Melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan juga mengasah keikhlasan hati dan mengikis kesombongan yang bisa merusak hidup kita. Karena kita tidak merasa lebih hebat, ya, lebih kaya, lebih berpengaruh, dan merasa yang lain, lebih dibandingkan yang lain. Ya. Ingat ya, iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Merasa lebih senior dibandingkan Adam. Merasa bahan bakunya lebih mulia dibandingkan Adam. Yang di surga saja diusir oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan kita yang belum memasuki surga? Nah, saat kita sombong, kita akan kehilangan berbagai kenikmatan. Salah satunya nikmat cinta. Sebagaimana iblis kehilangan kenikmatan surga, akhirnya dikirim ke dunia ini. Yang kedua, apa yang perlu dilupakan? Lupakan keburukan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Melupakan keburukan yang pernah dilakukan oleh orang lain memang sangat berat. Maka banyak psikolog menggunakan istilah berdamai dengan ketidaknyamanan yang pernah kita terima untuk mengganti kata lupakan. Kita bisa menggunakan ragam cara untuk berdamai dengan ketidaknyamanan. Ya, salah satunya apa? Memaafkan kesalahan orang lain agar tidak selalu teringat karena sudah kita maafkan. Mungkin sebagian Anda mengatakan, bagaimana saya memaafkan, Pak? Sangat menyakitkan kejadiannya, Pak. Ya. Sampai 7 turunan gak saya maafin, Pak. Nah, ya, bila Anda tidak bisa memaafkan, sebenarnya yang rugi adalah diri Anda, bukan orang lain. Ibarat Anda mau memberi racun kepada orang tersebut, tetapi racunnya Anda minum sendiri. Anda yang mati. Maka segera maafkan, ya. Dan selain itu, selain memaafkan, ya, mengambil hikmah positif dari setiap kejadian yang menyakiti hati, ya. Itu akan merupakan cara agar, ya, kita bisa berdamai dengan ketidaknyamanan. Perpaduan antara kesungguhan seseorang dalam melepas masa lalu yang buruk dengan terus mencari hikmah di balik peristiwa tersebut akan membuat orang tersebut akhirnya bisa berdamai dengan keburukan yang pernah menimpa dirinya dan akhirnya bisa lupa dengan sendirinya. Ya, silakan dicoba ya. Lantas apa 2 hal yang perlu diingat? Yang itu akan menambah rasa cinta kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anggota tim kita, kepada keluarga kita, sahabat kita. Pertama, kebaikan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Kebaikan itu melatih rasa syukur kita sekaligus melesatkan rasa cinta kita kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Coba duduk sejenak. Siapa saja orang yang pernah berbuat baik kepada Anda, selain orang tua Anda, selain keluarga Anda?
Ayo sebutkan satu orang yang paling berjasa dalam hidup Anda. Coba tuliskan kebaikan apa saja yang sudah mereka lakukan kepada Anda. Silakan, tuliskan kebaikan-kebaikannya. Nah, nanti kalau sudah ditulis, Anda bisa rasakan bagaimana perasaan Anda ketika menerima kebaikan tersebut. Mengapa kebaikan orang tersebut begitu berharga bagi Anda? Dan kalau itu kemudian sering Anda lakukan, maka Anda akan semakin cinta kepada orang itu. Kedua, ya, yang perlu diingat, keburukan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Mengingat keburukan bukan untuk terus-menerus kita punya perasaan bersalah, namun sekedar menjadi isyarat agar kita tidak melakukannya lagi dan menjadi pemicu agar kita banyak berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Maka setelah ini, duduk sejenak dan kemudian Anda mengajukan pertanyaan, siapakah orang yang pernah aku sakiti? Dalam bentuk apa keburukan yang saya lakukan kepada orang tersebut? Kira-kira bagaimana perasaan orang tersebut? Ya. Mengapa saya begitu tega melakukan keburukan itu kepada orang tersebut? Dan kemudian setelah itu, jangan berhenti di situ. Segeralah perbaiki dengan cara apa? Anda memberikan banyak kebaikan kepada orang tersebut. Kebaikan-kebaikan apa yang akan segera Anda berikan kepada orang tersebut? Anda data, Anda rencanakan, dan kemudian Anda jalankan. So, mari menyuburkan cinta kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anggota tim kita, dengan melupakan dua hal dan mengingat dua hal. Mengapa menyuburkan cinta? Ya, itu penting, karena ternyata kedahsyatan cinta itu sangat luar biasa. Menyuburkan cinta akan membantu peningkatan kinerja Anda dan juga peningkatan kebahagiaan diri Anda dan anggota tim Anda. Kalau sekarang Anda sedang berlibur, maka kemudian ya suburkan cinta Anda kepada anggota keluarga Anda. Ya, insya Allah Anda akan merasakan kebahagiaan. Nggak percaya? Coba dulu dong. Nah, mari penuhi hidup kita dengan menyuburkan cinta dan jangan lupa tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Memimpin dengan penuh cinta. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada orang-orang di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.